4.700 tentara sudah diterjunkan, tapi bukan untuk lawan musuh asing. Perang saudara resmi dimulai. Pernah terbayang gak sih, sebuah kota besar di Amerika tiba-tiba berubah jadi zona militer? Tapi bukan buat melawan negara asing. Tiba-tiba ada marinir bersenjata lengkap di jalanan, gas air mata di mana-mana, dan suara granat kejut memecah malam. Tapi, tunggu dulu, ini bukan film action Hollywood, ini nyata, dan ini terjadi sekarang di Los Angeles, California, Amerika Serikat. 4.700 tentara dikerahkan, bukan buat berkonflik lawan negara lain, namun buat ngejar para demonstran di jalanan. Mereka cuma rakyat yang lagi bersuara, para rakyat Amerika yang menolak perlakuan dan juga kebijakan tanpa nurani dari pemerintah Amerika. Gavin Newsom, gubernur California, berdiri di depan 40 juta warganya dan dunia. Dengan suara lantang, ia mengatakan, apa yang kita lihat sekarang bukan penegakan hukum, ini otoritarianisme. Kalimat itu bukan sekedar retorika, itu sinyal bahaya, lampu merah buat demokrasi. Sebelumnya, ada sebuah mobil van yang berhenti di parkiran Home Depot. Kemudian, agen federal melompat keluar dan langsung menarik orang-orang imigran tanpa ada peringatan. Nggak ada surat perintah, yang ada cuma teriakan dan ketakutan. Itu baru satu dari banyak razia besar yang dilakukan oleh pemerintah federal Amerika. Bukan cuma di Home Depot, ada juga penggerebekan di pabrik baju di pusat kota. Korbannya seorang wanita hamil 9 bulan. LA Times mengatakan, lebih dari 60% dari yang ditahan dalam razia massal ini adalah warga tanpa catatan kriminal sama sekali. Sebagian bahkan warga negara Amerika yang menjadi korban salah tangkap karena terlihat seperti imigran. Bagi rakyat California, perlakuan seperti itu dinilai sangat brutal. Ribuan warga turun ke jalan, teriakan "We the People" menggema di sepanjang Sunset Boulevard. Mereka mengatakan, kami bukan kriminal, kami bukan provokator. Negara ini milik rakyat, bukan milik satu orang yang duduk di Gedung Putih. Namun, bukannya dialog terbuka yang datang justru kekacauan. Bukan pelukan, tapi peluru karet. Bukan solusi, tapi represi. Seperti yang dikatakan oleh Newsom. Trump menarik jaring militer di seluruh Los Angeles. Ini bukan kekuatan, ini ketakutan yang menyamar jadi kekuasaan. Awalnya, 2.000 pasukan Garda Nasional dari California diambil alih tanpa izin. Lalu datang lagi 2.000 tambahan. Dan yang bikin bulu kuduk berdiri, lebih dari 700 marinir aktif dikerahkan ke jalanan kota. Bukan untuk latihan, bukan juga buat misi luar negeri, tapi untuk menghadapi warganya sendiri. Newsom nggak tinggal diam. Ia mengajukan gugatan hukum. California membawa kasus ini ke pengadilan federal. Newsom juga mengatakan, jika kita bisa ditarik dan ditangkap dari jalanan hanya karena penampilan ataupun dugaan, maka tidak ada satupun dari kita yang benar-benar aman di sini. Warga California bahkan mengatakan jika Presiden Amerika adalah diktator yang mencoba untuk menekan suara mereka. Para warga juga mempertanyakan di manakah demokrasi. Ada kutipan lama dari Benjamin Franklin yang berasa relevan banget nih di hari ini. Mereka yang menyerahkan kebebasan demi keamanan sementara tidak pantas mendapatkan keduanya. Di titik ini, kita mesti bertanya, keamanan siapa sih sebenarnya yang sedang dijaga? Banyak pengamat politik Amerika yang bilang, jika presiden seharusnya menjadi simbol persatuan, pelindung konstitusi, dan pemimpin semua rakyat tanpa pandang bulu. Tapi yang dilakukan Donald Trump justru sebaliknya. Bukannya merangkul, ia memilih memecah belah. Bukannya memimpin dengan bijak, ia mendeklarasikan semacam perang terhadap kota-kota yang dianggap tidak tunduk. Bukan musuh asing yang dihadapi, tapi sesama warga negaranya sendiri. Trump memerintahkan pengerahan pasukan bersenjata, bukan untuk menjaga keamanan nasional, tapi demi kepentingan pribadi, termasuk untuk merayakan ulang tahunnya sendiri dengan pameran militer. Bukan lelucon, ini benar-benar terjadi. Lebih gila lagi, Trump secara terbuka menyerukan penangkapan seorang gubernur hanya karena beda pilihan politik.
bukan karena pelanggaran hukum, tapi karena si gubernur tersebut dianggap berani-beraninya tidak setuju dengan seorang Donald Trump. Selama 140 hari terakhir, menurut laporan mendalam dari ProPublica, lebih dari 5 pejabat pengawas internal pemerintah Amerika telah dipecat. Siapakah mereka? Banyak di antaranya adalah orang-orang yang sedang menyelidiki praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan juga pelanggaran etika di lingkar kekuasaan. Ketika mereka mulai mendekati kebenaran, mereka disingkirkan. Yap, kejam. Lebih buruk lagi, database publik yang menyimpan informasi penting soal kebijakan, sains, dan anggaran perlahan-lahan menghilang tanpa jejak. Catatan ilmiah yang selama ini menjadi rujukan peneliti dan pengambil kebijakan tiba-tiba lenyap. Buku panduan hukum yang menjadi dasar perlindungan warga sipil disabotase atau dihapus diam-diam. Dan tekanan itu merambat ke dunia pendidikan. Universitas-universitas negeri yang berani bersuara kritis mulai terancam kehilangan dana riset. Para akademisi dipaksa diam, atau resikonya akan kehilangan proyek, jabatan, ataupun akses terhadap data-data penting. Ini bukan cuma tentang kerusuhan jalanan ataupun bentrokan satu malam. Ini bukan soal partai atau satu kota. Ini adalah proyek sistematis, rencana panjang yang terstruktur untuk membungkam demokrasi. Sedikit demi sedikit, suara-suara independen dibungkam, hukum ditekuk, dan kekuasaan dipusatkan pada satu sosok yang tak mau dikritik. Newsom menyebutnya sebagai momen penentu, titik balik. Dia mengingatkan warga California, kantor paling penting dalam demokrasi bukanlah presiden, bukan juga gubernur, tapi warga. Dan benar saja, dari San Diego sampai Sacramento, ribuan orang tetap turun ke jalan. Mereka sadar, diam berarti setuju, diam berarti menyerah, dan mereka memilih untuk berbicara. Sebuah studi dari Pew Research mencatat, pada masa-masa seperti ini, partisipasi warga sipil justru melonjak. Orang-orang mulai sadar bahwa demokrasi bukanlah sistem otomatis. Ia butuh bahan bakar, yaitu keterlibatan rakyatnya. Masalahnya, ketika hukum hanya berlaku untuk sebagian orang, maka dia kehilangan makna. Kalau pejabat bisa main hakim sendiri, memenjarakan lawan politik, menindas minoritas, dan memutarbalikkan fakta seenaknya, maka kita bukan lagi hidup di dalam republik. Kita hidup dalam tirani yang memakai topeng konstitusi. Trump tahu itu, dan dia memanfaatkan ketakutan, kebingungan, dan kelelahan rakyat sebagai alat untuk memperbesar kekuasaannya. Tapi sejarah menunjukkan rezim seperti ini tidak abadi. Yang bertahan justru adalah mereka yang berani berkata tidak meskipun semua orang sedang memilih diam. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Amerika saat ini? Apakah ini akhir dari eksperimen demokrasi yang telah dibangun selama 2 abad? Ataukah ini awal dari babak baru di mana warga Amerika bangkit dan menyadari bahwa mereka bukan hanya penonton, tapi pemeran utama dalam kisah di negaranya sendiri? Pertanyaannya sekarang adalah, kalau tentara bisa dikerahkan bukan buat musuh, tapi buat rakyat, lalu siapa sebenarnya yang sedang diperangi? Dan lebih penting lagi, di tengah semua ini, kira-kira kalian berdiri di sisi mana? Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk! Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton!